Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ismaul Husna dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, kami akan berbincang sedikit ya bersama Ustadzah Dea, salah satu Ustadzah dari SMA Ar-Rasyidah Boarding School Magetan. Ya Ustadzah, bagaimana kabarnya Us? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Vidya? Baik juga? Alhamdulillah ala kulli hal khair. Baik. Ya Ustadzah, pada kesempatan ini ya kita akan sedikit membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan kelas. Ya mungkin Ustadzah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dea Ivonia Saputri. Saya merupakan salah satu staf pengajar di SMA Ar-Rasyidah Magetan, khususnya saya mata pelajaran fisika. Begitu Mbak Vidya. Ya, Masya Allah. Kira-kira motivasinya apa ya Ustadzah? Kok akhirnya memilih untuk menjadi seorang guru, apalagi di bidang fisika Ustadzah? Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan motivasi apa, saya juga masih bingung ya, karena memang dari dulu itu saya suka sekali public speaking Mbak Vidya. Ya, Masya Allah. Ya suka sekali ngobrol atau ngomong di depan halayak ramai. Sehingga saya berpikiran, saya kayaknya cocok nih jadi guru. Kemudian ditambah lagi saya suka sekali yang namanya hitung-hitungan. Sehingga yang bisa saya masuki waktu itu saya hanya berpikir matematika atau fisika nih. Akhirnya saya memutuskan di fisika. Begitu. Masya Allah, berarti udah menikmati ya sudah enjoy gitu dalam bidangnya. Mau nggak mau harus menikmati. Alhamdulillah. Kira-kira ya Ustadzah, dalam menjadi seorang guru itu apakah ada seseorang atau tokoh yang menginspirasi antum gitu? Baik, kalau yang menginspirasi mungkin dari ibu saya sendiri ya. Walaupun ibu saya bukan background guru pendidikan di sekolah, namun sampai saat ini beliau menjadi salah satu inspirasi saya untuk beramal melalui dunia pendidikan. Gitu. Karena dulu saya ingat sekali ibu saya itu sering bilang bahwa kunci kesuksesan seseorang itu ada 3, yaitu berilmu, beriman, dan berakhlakul mulia. Jadi kita sebagai wanita itu harus memiliki ilmu, dan ilmu itu harus kita sampaikan kepada halayak ramai supaya ilmu itu bisa bermanfaat. Nah itu motivasi saya hanya itu sebenarnya. Masya Allah, the power of orang tua ya Ustadzah. Betul sekali. Ya Ustadzah itu udah berapa tahun ya mengajar di SMA Ar-Rasyidah? Alhamdulillah sejak 2018, jadi kurang lebih 8 tahun ya saya di SMA Ar-Rasyidah ini, begitu. Dari awal emang sudah mengajar fisika ya Ustadzah? Betul. Ya, Ustadzah, kira-kira menurut antum nih, mengapa manajemen pengelolaan kelas itu suatu hal yang penting dalam lingkungan pendidikan? Baik, kita harus tahu terlebih dahulu manajemen kelas itu apa, ya kan? Itu yang satu yang harus kita pahami. Manajemen kelas itu kan dapat dikatakan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh guru untuk membentuk atau mengorganisasi kelas supaya kelas itu dapat kondusif, teratur, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga kenapa manajemen kelas itu penting? Karena memang ketika manajemen kelasnya ini bagus, tujuan pembelajaran pendidikan ini akan tercapai. Begitu Mbak Vidya. Masya Allah, berarti seperti ya sangat penting ya manajemen dalam pengelolaan kelas. Betul sekali. Kemudian strategi yang efektif dalam pengelolaan kelas itu seperti apa Ustadzah selama antum mengajar? Baik, untuk strategi manajemen kelas itu pertama kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari siswa. Jadi siswa dan guru itu harus membangun kedekatan, kan? Terus kedua, kita harus mengatur tata ruang kelas. Jadi tata ruang kelas itu karena saya kan 3 tahun ini saya sudah menjadi wali kelas ya. Jadi saya itu memang berperan dalam proses penataan ruang kelas. Jadi ini duduk sama ini, si ini duduk sama si ini saya yang atur. Karena supaya apa? Nanti bisa sefrekuensi. Yang ketiga itu dengan mengatur waktu. Jadi pengelolaan waktu di kelas itu juga penting. Jadi mulai dari kita harus punya itu rencana pembelajaran. Kalau zaman dulu namanya RPP. Ya kan? Itu harus tahu pendahuluannya, salamnya berapa menit, ya, absensinya berapa menit, kemudian apersepsinya juga berapa menit, ya kan? Kemudian ada intinya,
dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya, atau dapat dikatakan sebagai strategi untuk manajemen pengelolaan kelas. Kemudian selain itu kita juga harus tahu ketertarikan ataupun minat dari siswa. Biasanya kan saya biasanya ini kan karena saya ceritakan pada diri saya karena memang sejauh ini yang saya alami dan pengalaman yang saya rasakan itu saya biasanya memberikan tes diagnostik awal di awal pembelajaran kepada siswa. Misalkan si A ini dia menuliskan namanya, kemudian minat belajarnya itu apa saja, kemudian gaya belajarnya dia itu seperti apa. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, nanti enak ini kita bisa mengelompokkan dia bersama teman-teman yang memang sefrekuensi dengan gaya belajar yang sama. Begitu. Mungkin itu dari saya untuk strateginya gimana. Masya Allah. Tadi kan dijelaskan ya Ustazah, itu menjadi wali kelas, kemudian mengatur bagaimana pengelolaan kelasnya ya Ustazah. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung Ustazah dalam pembelajaran? Oke. Untuk lingkungan inklusif ya dalam pembelajaran, mungkin kita harus selalu memberikan apresiasi kepada siswa ya terkait dengan tugas yang kita berikan. Jadi sedapatnya dia berapa kita selalu memberikan apresiasi. Jadi misalnya si A ini ya, si A ini pas kita beri tugas dia nilainya 80. Yang si B dia dikasih tugas hanya dapat katakanlah 30 nilainya. Nah itu kita tetap memberikan apresiasi. Masya Allah terbagus mas, tidak apa-apa nilainya 30, yang penting sudah mau mengerjakan. Nah ketika kita memberikan apresiasi seperti itu, insya Allah nanti siswa akan tergugah atau terbangun untuk oh aku harus lebih giat lagi nih belajar. Guruku tidak marah nih kalau aku tuh nilainya biasa-biasa saja begitu. Mungkin dari saya itu ya Berarti pentingnya apresiasi kepada siswa gitu. Betul, ya Ustazah. memberikan apresiasi. Ya, Masya Allah. Sifat siswa itu kan beraneka macam ya Ustazah. Betul, Terkadang ada yang aktif, Benar. tapi ada yang pasif juga. Betul. Nah, kira-kira untuk memotivasi agar siswa-siswa yang agak diam nih, nah agar lebih aktif dan bisa berpartisipasi dalam kelas itu seperti apa Ustazah? Baik, supaya mereka itu dapat berpartisipasi biasanya ya, kalau memang saya itu di kelas tidak hanya yang mau angkat tangan saja. Jadi kan kita berikan pertanyaan pemantik kepada mereka. Kemudian yang bisa silahkan angkat tangan, yang semacam itu. Kadang ada yang angkat tangan menjawab tapi salah nih. Tapi kita nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa, itu sudah bagus. Mungkin ada lagi yang punya jawaban lebih bagus lagi. Jadi kita tetap memberikan apresiasi juga gitu loh. Kemudian misalkan ada anak ini yang pasif, nggak pernah bertanya sama sekali, kita single. Sekali-kali kita single. Coba mas ini memberikan pendapatnya. Nah ketika dia memberikan pendapat, kita sudah tunjuk mau nggak mau kan dia mencari jawaban tuh ya. Iya. Sedapatnya jawaban kita apresiasi. Ya bagus, terima kasih mas atas jawabannya. Nah kayak gitu. Dia nanti kalau kita berikan apresiasi seperti itu, saya yakin tingkat kepercayaan dirinya akan meningkat. Kalau kepercayaan dirinya meningkat, maka dia tidak takut lagi untuk menyampaikan pendapat. Begitu kalau dari saya. Baik. Kalau ini misalnya ada yang kesulitan nih dalam belajarnya, kan kalau santri dan siswa ya, misalnya kan ada yang melambung tinggi nih akademiknya, terus ada yang mungkin sedikit tertinggal lah. Itu gimana Ustazah? Baik, memang kalau di kelas itu pasti ada yang seperti itu ya Mbak Vidya. Ada yang di atas, ada yang sedang-sedang saja, ada yang dapat dikatakan biasa-biasa saja. Nah, biasanya nih kalau saya ya, itu beberapa kali saya mengamati, misalnya nih si A ini dia kok nilainya turun drastis nih. Biasanya saya panggil di luar jam pelajaran, saya ajak ngobrol. Mas, Mbak, kenapa kok nilainya seperti ini? Apa kamu ada kesulitan dan seterusnya? Lah, kemudian dia akan bercerita tuh. Oh, saya nggak bisa ini. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nanti saya berikan tambahan waktu. Atau kalau nggak gitu, di kelas ya, kalau kita tidak bisa katakanlah membuat tambahan waktu di luar jam, itu kita bedakan proses pembelajaran di kelas antara yang
tinggi banget, yang sedang dengan yang biasa-biasa saja. Kalau yang tinggi banget dikasih soal A, dia langsung des cepet banget tuh ya. Cepet. Yang biasa-biasa kan biasanya lambat ya proses. Nah, kita fokus ke yang biasa. Yang des atau yang cepat ini, ya kan, kita berikan soal lagi pengayaan yang berbeda, yang tarafnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, yang biasa-biasa kita buat soal yang sama atau penilaian yang sama di situ, lalu kita ajak ngobrol, kita terangkan ulang di situ. Biasanya saya datangi per meja. Saya tanya satu-satu, ini bisa nggak bisa, ini nggak bisa di mana, sekian. Lah baru nanti kita jelaskan ulang di situ. Dalam satu kelompok yang nggak bisa, begitu. Berarti lebih perhatian yang intensif gitu ya. Betul, kita harus lebih perhatian kepada yang tidak bisa. Tapi tidak juga meninggalkan yang sudah bisa tetap kita pandu. Cuman kan kalau yang sudah bisa kan lebih enak ya kalau kita lepas ya. Mungkin tanyanya nggak sebanyak yang biasa-biasa tadi, begitu. Kalau ini sudah selama antum mengajar ya, terkadang itu kan yang namanya siswa ya, ada yang perilakunya kadang di luar di luar kendali gurunya gitu ya, Ustazah. Nah, pernah nggak antum itu ada hal yang kadang itu tidak diinginkan tuh terjadi di kelas gitu, Ustazah? Ya, hal yang tidak diinginkan itu kan pasti tidak bisa dihindari ya, mau nggak mau itu kita pasti akan mungkin melewatinya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, katakanlah ya kita harus pertama sabar, jangan tersulut emosi. Kalau kita tersulut emosi, nah nanti bisa kacau nih, bisa parah sampai kemana-mana. Jadi kita tetap sabar aja, kan? Kemudian sudah, caranya panggil lagi tuh anaknya. Itu cara yang paling efektif kalau menurut saya. Sampai detik ini saya biasanya caranya kayak gitu. Jadi kita panggil anaknya, kita ngomong empat mata di luar jam. Kita selesaikan secara baik-baik. Maunya gimana sih? Ya, seperti itu ya. Jadi biar tidak kalau kita tidak sabar, kita tersulut emosi, nanti berkata-kata kasar, wah jadi bahaya dan bumerang untuk diri kita sendiri kan ya, begitu. Oh, itu kan kalau per individu ya Ustazah, mungkin bisa memanggil dari satu persatu siswa ya Nah, mungkin terkadang juga ini Ustazah, ada konflik antar siswa, mungkin ada berantemnya atau ada kesalahpahaman. Itu pendekatan yang efektif itu kira-kira seperti apa Ustazah? Baik, untuk pendekatan ini pernah nih kejadian ya, saat saya pernah jadi wali kelas, itu angkatan berapa saya lupa. Nah, mereka tuh terlihat beda antara satu dengan yang lain. Biasanya kumpul aja kan ya kalau teman itu. Nah, pada beberapa waktu itu mereka tuh agak renggang. Berangkatnya nggak bareng dan seterusnya. Ini saya curiga nih, kan saya cari tahu dulu ke teman-temannya bungkam ya kan. Bungkam, akhirnya saya cari tahu ke siswanya langsung. Saya pakai pendekatan yang mana? Nanti mediasi pakainya. Yang pertama saya lakukan, saya panggil satu orang yang bermasalah ya. Saya ajak ngobrol. Oh, permasalahannya gini. Lalu di hari selanjutnya atau di waktu yang selanjutnya, saya panggil lagi yang satunya. Kita mensinkronkan informasi, ya kan? Disinkronkan informasinya, oh dari pihak ini gini, dari pihak ini gini, dan seterusnya. Baru setelah itu kita panggil dua-duanya untuk mediasi. Biarkan mereka bercerita menurut pandangan mereka masing-masing. Nah, pas mereka bercerita, oh ternyata ada kesalahpahaman di situ, sehingga kita ini sebagai penengahnya ya. Jadi karena saya sebagai wali kelas, sehingga saya menjadi penengahnya dibantu dengan BK-nya begitu. Nah, ketika jadi penengah, mereka mediasi, mencari solusi juga di situ, akhirnya berbaikan. Sudah gitu aja. Jadi memang jalan yang paling efektif kalau menurut saya adalah mediasi. Ya, mediasi bersama dengan siswa yang bermasalah begitu. Dalam bahasa kita itu ya tabayun gitu ya. Betul, tabayun, benar. Mensinkronkan informasi ya. Tepat ya. Benar sekali. Benar. Insya Allah. Untuk menjadi wali kelas itu susah nggak sih Us? Maksudnya kayak ada tantangan tersendiri atau enggak gitu? Apalagi kan wali kelas Ustadzah kan mengajar. Iya betul. Pasti kan ada metode pengajaran nih Us. Nah kemudian kira-kira bagaimana ya Ustadzah metode pengajaran yang antum pilih untuk menyesuaikan karakteristik kelas yang antum pegang misalnya? Betul. Nah, metode pembelajaran ini ya, sebelum kita memilih metodenya, kita harus tahu nih terlebih dahulu. Satu,
bagaimana karakteristik siswanya. Si A ini bagaimana sifatnya? Ya, sifatnya, gaya belajarnya, yang semacam itu. Yang kedua, materinya. Materinya apa nih? Karena tidak semua metode atau tidak semua materi bisa diberikan satu metode yang sama. Ya, paham ya maksud saya ya? Iya. Tidak semua materi dapat diberikan metode yang sama. Jadi ada beberapa materi yang bisa di metode ini, tapi tidak bisa di metode yang lainnya. Atau materi A bisa metode A, materi B tidak bisa di metode A. Itu kayak gitu. Jadi langkahnya ya, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristiknya apa, bagaimana siswanya, kemudian materinya apa. Setelah tahu nih, kita sinkronkan baru metode yang tepat untuk siswa ini atau siswa di kelas ini. Materi ini adalah ini, begitu. Berarti harus disesuaikan satu persatu gitu ya. Betul. Jadi guru itu tugasnya juga cukup banyak ya. Iya, Tidak Masya hanya Allah. mendidik saja, tapi juga mengatur metode pembelajaran yang tepat supaya ilmu yang disampaikan itu bisa nyampai ke siswa. Kemudian dalam ini Ustazah, dalam manajemen kelasnya Ustazah itu menggunakan teknologi atau enggak? Jadi kayak teknologi pendukung gitu Iya, misalnya. betul. Ya, karena kita memang hidup di era teknologi ya. Jadi mau nggak mau guru itu harus terlibat, harus menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya. Nah, teknologi yang saya gunakan biasanya PowerPoint ini Mbak Vidya. Pakai Kalau nggak PowerPoint. gitu, karena saya kan guru fisika ya, jadi lebih banyak praktek juga ya. Jadi saya juga menggunakan lab virtual itu. Oh iya, seperti apa misalnya Ustazah? Santri itu siswanya dilibatkan atau tidak? Iya betul, malah dilibatkan. Jadi misalkan ya, ada sekolah, katakanlah SMA ini saja ya, kita belum punya alat praktek rangkaian arus listrik, gitu ya. Rangkaian listrik dinamis, katakanlah seperti itu. Nah, kita cara mengakalinya gimana? Kita punya teknologi, kita punya lab virtual, pakai Pet Colorado biasanya. Jadi siswa saya ajak tuh ke lab. Saya ajak ke lab, kemudian duduknya berpasangan semacam itu, kita buka Pet Colorado. Nah, di sana nanti ada beberapa mata pelajaran, ada fisika, kimia, kemudian matematika juga ada. Nah, yang fisika itu nanti mengambil yang materi rangkaian AC, rangkaian ataupun yang DC. Nah, kayak gitu, AC ataupun yang DC. Nah, di sana siswa bisa merangkai rangkaian arus listrik. Jadi kalau di fisika itu kan ada rangkaian seri dan paralel ya. Nah, mereka itu bisa praktikum mencoba-coba membuat rangkaian seri dan paralel melalui lab virtual yaitu Pet Colorado tadi. Jadi itu sangat efektif sekali. Selain memudahkan guru, siswanya juga paham begitu. Dan asik juga seperti main bongkar pasang itu ya. Berarti teknologi juga salah satu hal yang penting ya usia pada masa sekarang ya usia. Jadi penting nggak sekali. monoton kita pakai LKS mungkin Benar. atau buku paket gitu, Benar, bisa hal sumber- yang lain gitu ya. Betul, sumber belajar saat ini bukan hanya ada pada buku ya. Masya Jadi Allah. teknologi juga menjadi salah satu sumber pembelajaran. Iya Ustazah. Ya kemudian ya Ustazah, dalam proses pembelajaran itu ya Ustazah, bagaimana cara memberikan umpan balik yang baik kepada siswa pada proses pembelajaran di kelas Ustazah? Nah, ini penting nih memang. Setiap guru itu harus memberikan umpan balik ya bagi siswa. Biasanya itu bisa dilakukan di akhir materi atau akhir bab ya. Bab pertama katakanlah atau di tengah semester tidak apa-apa. Jadi kita atau saya yang biasanya itu memang memberikan umpan baliknya dengan cara gini. Siswa boleh ya memberikan kritik dan saran kepada gurunya. Bagaimana proses pembelajaran saya di kelas nih? Terlalu cepatkah mengajarnya? Atau monoton lah? Atau gimana lah? Itu biarkan mereka menulis ya. Kalau mereka sudah menulis, tidak usah dikasih nama. Jadi nanti kalau dikasih nama malah gurunya dendam. Iya. Jadi biasa aja, biarkan aja mereka berkreasi. Jadi tulis no name gitu. Nah, kalau mereka sudah nulis kayak gitu, kemudian dikasih ke gurunya, kan gurunya akhirnya mengevaluasi diri sendirinya. Oh, saya ternyata kurang ini nih, saya terlalu cepet nih ngobrolnya di kelas atau ngajarnya nih. Oh, terlalu banyak soal atau terlalu banyak PR gitu ya. Jadi biarkan mereka mengeluarkan unek-uneknya, ya kayak gitu. Itu salah satu yang efektif banget kalau menurut saya. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk gurunya sendiri, begitu Mbak Vidya.
Ya biar jadi apa ya Ustazah, bahan muhasabah buat gurunya, terus Betul. siswa juga bisa berekspresi dengan apa yang dirasakan gurunya. Iya, Mungkin betul. ada kurangnya seperti ini kok Iya. berpaham-paham Betul, gitu, betul, bisa betul. disampaikan Iya, gitu ya benar Ustazah. sekali itu. Ya, Masya Allah. Kemudian ya Ustazah, pertanyaan terakhir seputar manajemen kelas ya Ustazah. Iya. Bagaimana sih Ustazah cara meningkatkan keterampilan manajemen kelasnya gitu Ustazah? Baik, biasanya di sekolah itu ada yang namanya supervisi. Jadi guru mata pelajaran itu biasanya disupervisi oleh kepala sekolahnya. Jadi dievaluasi juga ya bagaimana proses mengajarnya. Kepala sekolah biasanya melihat proses pembelajaran di kelas tuh. Gurunya dilihat dari awal sampai akhir. Kemudian nanti dikoreksi, kamu kurang gini, kurang gini, kurang gini. Itu tuh salah satu juga cara untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kelas. Yang kedua, kita bisa mengikuti diklat-diklat pembelajaran. Kalau kita sudah mengikuti diklat-diklat pembelajaran, otomatis kan ilmu dan pengalaman kita meningkat tuh. Oh, berarti Iya, saya betul kurangnya sekali. ini. Nanti bisa kita terapkan di kelas. Ya, jadi begitu teman-teman penjelasan dari Ustazah Dia ya mengenai manajemen kelas, bagaimana kita mengatur dalam kelas, bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung agar siswa-siswa itu nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana seorang guru itu mengatasi konflik antar siswa dan lain sebagainya. Ya, baik Ustazah. Tadi kan sudah terakhir dari sudah perbincangan terakhir ya. kita ya Ustazah. Ini ada yang Tapi terakhir ini lagi ya. sepertinya ada terakhir lagi beranak Ustazah. Ibaratnya dalam pembelajaran bab subab nanti beranak-anak lagi. Iya, Ustazah. enggak apa-apa. Ya ini sebagai seorang guru nih ya Ustazah yang Iya. udah berpengalaman ya kisaran berapa tahun Ustazah tadi? 8 tahun ya, Masya Allah. Kira-kira apa ya Ustazah pesan untuk bagi para calon guru? Pesannya apa ya? Yang pertama, luaskan sabar ya kan. Ikhlas beramal ya. Jangan lelah membagikan ilmu karena guru ini ya tidak hanya mendidik mata pelajaran tapi juga dapat dijadikan sebagai media dakwah ya. Kita bisa memberikan pesan-pesan tersirat ya kepada siswa ataupun nasihat-nasihat kepada siswa yang bisa kita tuai di kemudian hari. Itu kalau menurut saya ya. Iya Ustaz. Kemudian kira-kira caranya gimana ya Ustaz untuk mempersiapkan untuk menjadi profesi seorang guru itu Ustaz? Cara mempersiapkannya adalah jangan lelah untuk belajar ya. Jadi kita harus terus belajar karena kita tidak tahu ya di depan itu nanti tantangannya seperti apa karena dunia pendidikan itu selalu berkembang. Jadi kita harus terus belajar. Begitu Mbak Vidya. Nah, ya. Satu lagi nih Ustaz ya. Harapan untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini kira-kira seperti apa Ustaz? Harapan saya untuk pendidikan Indonesia adalah pendidikan Indonesia semakin maju ya. Tidak hanya cerdas dalam akademik tapi juga pengalaman, cerdas secara mental, cerdas secara spiritual, memiliki akhlak yang mulia dan berwawasan yang luas. Itu dari saya. Baik teman-teman, sekian perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Ustazah Dea. Ya. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan manfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Betul. Ya, terima kasih ya Ustazah atas waktunya, jazakumullah khairan juga atas ilmunya. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Vidya karena telah mengundang saya. Ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa. Pertama kali loh saya seperti Iya, ini. Masya Allah. Ya, saya juga sampaikan mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Quran karena sejatinya saya juga masih belajar ya, masih terus belajar. Pengalaman saya masih minim, masih 8 tahun, jauh dari kata sudah lama ya begitu. Terima kasih Mbak Vidya, semoga sehat selalu. Amin Ustazah juga, Amin. semoga senantiasa dipermudah urusannya Ustazah dan terus semangat. Ya betul, kita harus tetap semangat karena kita masih muda. Iya Ustazah. Ya teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.